Ya, Prof, tadi saya melihat banyak wisatawan yang berseliweran ya di Masjid Istiqlal ini begitu. Tadi Anda mengatakan ada 300 paling tidak setiap harinya begitu. Kunjungan mereka ini untuk apa saja? Ada yang untuk belajar kah, untuk melihat keindahan masjid kah? Iya, macam-macam. Ya, seperti yang Anda tadi lihat, kami menerima tamu ada 4 kelompok ya. Pagi tadi ada yang dari Inggris ya kan. Dia ingin ngajak kerjasama Istiqlal dengan yayasannya. Yang kedua ini teman dari Jepang, ya. Seorang parlemen tokohnya sangat terkenal, dia tidak ingin disebut namanya di sini. Tapi saya tahu siapa mereka, dia juga datang dengan asistennya. Kemudian yang tadi rombongan itu dari Australia, dari National semacam National Geographic di Australia itu, dia memotret lekuk-lekuk masjid sebagai kebanggaan dunia, bukan saja kebanggaan Indonesia kan. Nah, tamu tadi pagi juga dari luar negeri itu dari Mesir, ya kan. Jadi ada juga. Nah, motif tamu-tamu ini juga ada yang memang ingin foto-foto, ya, ada juga yang ingin belajar tentang sejarah Istiqlal, ada juga ingin mendalami bahwa Istiqlal ini adalah simbol toleransi di Indonesia. Kan di sini kan ada menara masjidnya ada, tapi di samping menara masjid itu ada katedral. Ada katedral, iya. Jadi waktu Presiden Obama dan Wakil Presiden Amerika yang lalu, dia suka berfoto di space itu karena dia bisa melihat 2 menara yang berdiri tegak di backgroundnya, katedral dan Istiqlal. Nah, tamu-tamu yang seperti tadi ini, bule-bule itu kebanyakan mereka itu ingin motret karena ini tidak ada bangunan yang sebesar ini yang pernah dilihat dalam hidupnya. Banyak bangunan luas tapi tidak besar. Ini kan besar dan luas ya kan. Ya, kalau masjid Indonesia juga cantik ya, tapi tidak sebesar bangunannya. Pekarangannya luas. Nah, ini pekarangannya luas, kurang lebih 10 hektar di tengah Jakarta loh. Di tengah Jakarta dengan bangunan yang sangat bangunan luas, seperti ini bisa menampung berdampingan dengan 200.000 orang. katedral, diharapkan bahwa ya harmonisasi antar umat beragama itu betul-betul terjaga di Indonesia. Kita kembali ke yang tadi kita bahas begitu. Indonesia ini negara Islam terbesar ketiga ya. Begitu. Islamnya terbesar pertama, mohon maaf, terbesar pertama begitu, tapi tingkat korupsinya juga tinggi. Begitu, itu yang sangat disayangkan. Bagaimana pandangan Anda, Prof? Ya, kalau dengan korupsi, banyaknya pimpinan daerah yang tertangkap tangan KPK, begitu banyaknya yang terjerat hukum dan lain sebagainya. Kita perlu membedakan meningkatnya tangkap tangan korupsi. Apakah itu karena KPK-nya bekerja sangat baik dan sangat profesional? Ya, jangan-jangan sejak dulu sebetulnya ada korupsi, tapi tidak punya KPK kita kan. Jangan-jangan di negara lain juga punya banyak korupsi, tapi tidak punya sistem lembaga seperti KPK yang sama di Indonesia. Tidak sekuat KPK kita. Ya. Jadi tidak bisa diukur bahwa makin banyaknya tertangkap tangan para koruptor di Indonesia itu semakin meningkat jumlah koruptor di Indonesia. Enggak. Menurut hemat saya tidak berbanding lurus. Ya, tapi poin dan prestasi KPK perlu kita acungkan jempol karena mampu menangkap orang-orang yang terlibat. Nah, saya kok yakin mungkin di zaman dulu sebelum ada KPK juga sudah banyak tuh, tapi tidak punya kekuatan profesional seperti KPK untuk menangkap itu. Nah, jadi kita berharap nanti secara kualitas dan kuantitas koruptor di Indonesia itu akan semakin berkurang dengan efektif dan profesionalnya KPK. Dan sebagian yang tertangkap tersebut atau yang OTT itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang berasal dari partai yang berbasis agama, begitu, yang mengusung ideologi keagamaan, begitu. Iya, memang karena parpol yang ada memang hanya segitu itu kan, ada partai nasional dan ada partai agama. Seandainya partai lain juga pasti ada juga korupsi. Jadi tidak bisa kita kemudian diskursuskan bahwa waduh berarti yang berbasis agama itu ternyata tidak benar sama sekali. Korupsi itu begitu. Kan sangat personal. Kata Rasulullah, tidak melakukan korupsi seseorang kalau ada agamanya ada dalam dirinya. La yasriqu sariq fa huwa mu'minun, tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ada iman di dalam dadanya. Mungkin pada saat melakukan itu iman di dalamnya nggak ada kan. Nah, jadi saya kira generalisasi seperti itu bahwa makin banyak yang tertangkap tangan, makin banyaknya temuan itu simbol bahwa Indonesia semakin kaya akan koruptor. Enggak. Tidak betul boleh sama jadi sekali. itu tapi penanganannya simbol yang sudah penanganan benar. korupsi yang semakin berhasil pada pemerintah. Dulu mungkin takut ya, sekarang KPK kita nggak takut siapapun kecuali Allah ya kan. Nah,
Kita bersyukur punya pemerintahan seperti sekarang ini memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada KPK untuk melakukan tugasnya secara profesional. Saya katakan profesional karena nggak mungkin lah KPK itu menangkap tangan tanpa bukti. Dia juga takut sama Tuhan kan. Apapun agamanya teman kita di situ kan punya Tuhan kan. Iya, dan kita juga tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa partai yang beragama bersih ataupun kotor sama sekali begitu ya, dari sesuatu itu semua personal. Ya, karena kebetulan kita mayoritas umat Islam, wajar dong kalau kebanyakan koruptornya itu umat Islam. Coba kalau di Amerika, ada nggak umat Islam koruptor di Amerika? Mungkin sulit kita temukan. Yang banyak adalah teman kita yang dari Protestan, karena mayoritas di sana kan Protestan. Jadi proporsional lah kita melihat sesuatu. Tapi masalah korupsi, masalah tingginya tingkat korupsi ini memang menjadi PR ya untuk semuanya, termasuk juga untuk ulama ya. NU dan Muhammadiyah kerap kali bersinggungan akan hal-hal yang terkait disharmonisasi agama. Sikap mereka bisa dibilang akhir-akhir ini kerap bertentangan satu sama yang lain. Bagaimana Profesor melihatnya? Iya, ini terjadi pembengkakan kualitas umat. Artinya apa yang saya maksudkan pembengkakan kualitas umat ini? Dahulu kala para santri orang Islam itu hanya bicara one lane, ya pondok sampai akhir jatuhnya juga ke IAIN, ya kan? Tapi sekarang ini santri itu masuk ke ITB, masuk ke Gajah Mada, masuk kemana-mana kan? Ada santri kita jadi pilot, ada santri kita diplomat, ada santri kita juga jadi jenderal sekarang ini kan? Jadi semakin menyebar kelas menengah santri sekarang di mana-mana ya. Jangan dianggap bahwa ini Islam Indonesia ini semakin hijau Indonesia ini. Enggak. Kalau menurut saya ini konsekuensi logis daripada kebebasan pendidikan yang dianut oleh bangsa ini. Siapapun bisa belajar, siapapun bisa mengakses perguruan tinggi jurusan manapun juga. Kalau dulu Belanda kan nggak boleh, hei kamu hanya bisa belajarnya di sini. Yang bisa ke Belanda itu adalah kelompok masyarakat tertentu kan. Iya. Nah, jadi singkat cerita. Ini buah kemerdekaan. Oh iya, iya. Buah kemerdekaan itu siapapun bisa mengakses dunia pendidikan. Karena itu saya bersyukur dan kita bersyukur semuanya ya. Umat Islam di Indonesia ini bisa menikmati pendidikan secara luas. Tidak seperti di zaman penjajahan. Dan tentu ini prestasi pemerintah dan prestasi kita semuanya juga ya. Jadi dua organisasi keagamaan ini harusnya mengawal begitu ya. Betul. Juga tidak masuk dalam sistem politik yang ada begitu agar tidak memecah belah umat. Kita lanjutkan segmen terakhir di tempat lainnya Prof ya. Kita kembali saat lagi, tetaplah di Toko Kita.